Jet tempur bekas Qatar dipilih Menteri Pertahanan Prabowo untuk mengisi kekosongan jet tempur Indonesia. Namun nilainya juga tidak tanggung-tanggung mencapai triliunan rupiah. Lalu apakah Menteri Pertahanan sudah mengkalkulasi untung rugi pembelian jet tempur bekas Qatar ini? Kami mengajak Anda berbincang dengan juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Selamat siang, Pak Dhanil. Selamat siang, Mbak Eva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dhanil. Pembelian ini sebenarnya kan bertujuan untuk menutup kebutuhan alutsista kita ya. Namun semendesak apa pembelian pesawat tempur bekas Qatar ini? Baik Mbak Eva, pertama saya ingin menjelaskan semua dari kita publik pasti tahu persis bahwasannya kondisi geopolitik dan geostrategis kita sedang sangat dinamis di dunia. Ada konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia, kemudian ada ketegangan antara dalam tanda kutip blok Amerika Serikat dan blok China, kemudian ada potensi-potensi konflik bersenjata lainnya. Hampir semua negara itu dihadapkan pada kondisi geopolitik dan geostrategis yang penuh ketidakpastian dan punya potensi konflik bersenjata yang saling berhadap-hadapan. Nah, kondisi seperti itu menuntut semua negara termasuk Indonesia untuk selalu siap siaga, untuk selalu mempersiapkan segala sesuatunya sampai pada skenario paling buruk, dan itu yang sedang dipikirkan dan dipersiapkan oleh Kementerian Pertahanan. Itu yang pertama, Mbak. Sehingga ada keterdesakan, ada urgensi supaya kita itu terus memperkuat pertahanan kita. Melalui apa? Melalui alutsista kita yang layak untuk mempertahankan kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara. Nah, namun seperti kita ketahui dan sering disampaikan oleh Menteri Pertahanan bahwasannya alutsista kita, terutama pesawat tempur, itu banyak yang sudah tua dan membutuhkan modernisasi dan pembaharuan. Nah, kita sudah memesan pesawat baru yaitu Rafale Dassault dari Prancis. Namun membutuhkan waktu kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ke depan baru kemudian pesawat itu bisa hadir dan kita gunakan untuk memperkuat pertahanan kita. Sehingga ada di sisi lain ada pesawat-pesawat lama kita sudah tua dan sebagian sudah harus di reimbursement atau diperbaiki, sehingga ada kekosongan yang sering dijelaskan oleh Menteri Pertahanan. Nah, kekosongan itu harus kita tutup supaya standar kekuatan pertahanan udara kita itu tidak menurun. Maka kita butuh pesawat yang ready digunakan. Nah, Pak Menteri Pertahanan dan jajaran Kementerian Pertahanan tentu berdiskusi dengan Angkatan Udara itu mencari pesawat yang ready. Termasuk kita menjajaki F-16, kemudian jenis pesawat-pesawat yang lain, dan ternyata beberapa pesawat itu tidak bisa kita dapati, kemudian tidak ready, dan terakhir yang kita temukan dan layak itu adalah Mirage 2005. Layak secara soal mengisi kekosongan ini, Pak Dhanil, teknis-teknis pertahanan lainnya. Begitu, iya, soal mengisi kekosongan sambil menunggu Rafale 5 tahun ke depan, bukannya Mirage 2005 baru akan tiba 2025. Sedangkan pesawat baru Rafale dari Prancis akan tiba 2026. Hanya selisih 1 tahun. Betulkah informasi ini? Dan kalau betul, apa pertimbangannya kalau selisihnya hanya 1 tahun? Mirage 2 ini akan hadir 1 tahun ke depan. Karena kan semuanya harus dipersiapkan. Jadi yang bilang misalnya ini harus apa, jangankan 1 tahun, Mbak, atau 2 tahun. 1 hari pun pertahanan kita itu tidak boleh kosong. Kenapa? Karena kondisi apapun bisa terjadi. Jadi jangan sampai kemudian disimplifikasi terkait dengan pertahanan kita. Ini cuma 1 tahun, ini cuma 2 tahun. Jangankan 1 atau 2 tahun. Ini 2 tahun kekosongan, apalagi 2 tahun kekosongan itu sangat berbahaya. 1 hari pun pertahanan kita itu tidak boleh lemah. Kita harus selalu bersiap siaga. Jadi
ada yang mengatakan melakukan simplifikasi terhadap NKRI atau pertahanan kita itu sangat berbahaya, dan perspektif seperti itu mengancam kedaulatan kita. Jadi jangan dilakukan simplifikasi seperti itu. Itu yang harus saya jawab. Kedua, Miraj 2005 ini adalah pilihan-pilihan yang ada yang tersedia di balik kita berusaha mencari yang terbaik. Nah, yang tersedia dan bisa kita gunakan ready itu adalah Miraj 2005. Dan Miraj 2005 ini yang kita peroleh itu rata-rata flying hours-nya sekitar 1.800 flying hours. Sedangkan Miraj itu flying hours-nya atau life cycle flying-nya itu sekitar 7.000 flying hours. Jadi relatif kita punya banyak waktu 15 tahun ke depan bisa menggunakan Miraj 2005 ini dengan baik untuk pertahanan kita. Iya, sejumlah pengamat mengkritik soal waktu operasional layak Miraj 2005 yang tidak lama lagi, disebut hanya tinggal 10 tahun, dan DPR juga mengkritisi soal biaya pemeliharaan yang tinggi. Apakah Kementerian Pertahanan sudah mengkalkulasinya, Pak Dhanil? Mbak Eva, di Kementerian Pertahanan itu isinya para ahli pilot fighter yang paham betul terkait dengan ini. Angka 733 juta US dollar itu relatif murah karena itu sudah include dengan perawatan, kepastian, jaminan, pelatihan dan macam-macam terkait dengan Miraj 2005 ini. Apalagi kemudian ini nanti paralel dengan Rafale Dassault yang akan kita gunakan. Kenapa? Karena Rafale dan Miraj itu berasal dari pabrikan yang sama, yaitu Dassault Aviation. Jadi ini akan sangat memudahkan pilot-pilot kita. Jadi dari sisi efisiensi, dari sisi efektivitas, dari sisi ekonomi, Miraj 2005 ini sangat ekonomis, efisien, dan efektif. Dan semuanya sudah diperhitungkan. Dan semuanya kita dapat keuntungan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Di tengah pilihan-pilihan kita yang tidak terlalu banyak. Jadi Mbak Eva, sampai dengan 15 tahun ke depan, Miraj ini bisa memperkuat pertahanan udara kita. Baik, terima kasih. Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, sudah bergabung bersama kami di Headline News Metro TV.